Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'da. Seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, pertama mari kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat, sehingga pada siang hari ini di kampus Tipring Sewu ini dengan istiqomah mengadakan jiwa, yakni ngaji mahasiswa. Mudah-mudahan dengan adanya jiwa ini, jiwa-jiwa kita semuanya menjadi tenang dalam menghadapi kehidupan dunia menuju akhirat. Sholawat serta salam mari kita senantiasa sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih hari ini merupakan hari Itsnain, di mana ini sebuah hari beliau baginda Rasulullah dilahirkan, dan juga mudah-mudahan syafaatnya untuk kita semua kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat, para pencari ilmu dimanapun berada, ada sebuah nasihat. Nasihat ini dari orang tua kepada putra-putranya. Nasihatnya ada 3. Yang pertama, makanlah yang enak-enak. Nasihat yang kedua, sering-seringlah menikah. Dan nasihat yang terakhir, bangunlah rumah sebanyak mungkin. Kaum muslimin muslimat, sekilas kita melihat, memahami ketiga nasihat ini sangatlah negatif. Kenapa? Suruh makan yang enak-enak, sering-seringlah menikah. Apalagi kampus Tit ini kan, masya Allah, mahasiswanya sudah kuliah di kondisi sudah berkeluarga. Dan yang ketiga, bangunlah rumah sebanyak mungkin. Maka kita selaku manusiawi harus benar-benar memahami ketiga nasihat ini. Jika kita pahami dengan seksama, dengan cermat, justru ketiga nasihat ini akan membawa kita kehidupan yang bahagia, baik di dunia hingga akhirat. Yang pertama, yakni makanlah yang enak-enak. Maksudnya adalah makanlah ketika kita ini benar-benar dalam kondisi lapar. Sehingganya apa? Apapun makanan yang ada di meja, apapun menu yang ada di hadapan kita, ini terasa enak karena kondisi kita sedang lapar. Berbeda ketika kita kenyang, walaupun di hadapan kita ini ada gulai, ada sate, atau berbagai macam makanan, tentu tidak bakal nikmat. Sisi lain, Rasulullah ini pun juga mengingatkan, memberi batasan rambu-rambu kepada kita. Kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi syaraf.
wala nakhil. Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah dengan tanpa melebihi batas, wala nakhilah, dan kecongkakan. Dari sini kita, dari hadis ini kita punya rambu-rambu. Jangan sampai kita makannya berlebihan, minumnya berlebihan. Terlebih bagi kita para pencari ilmu, baik itu santri ataupun mahasiswa, orang kalau makannya banyak, katakan usus ini kan panjangnya kurang lebih 6 meter. 6 meter ini jika dibagi menjadi 3 itu 22. 2 meter untuk nasi, 2 meter untuk air, dan 2 meter mungkin untuk nafas. Ada yang mengatakan malah 18 meter, walau a'lam. Nanti itu kajiannya oleh kedokteran. Tapi yang jelas, jika kita makannya ini terlalu banyak, maka jatah air ini diminta oleh nasi. Kalau ada obrolan dulu di pondok pesantren, jadi nasi itu ngomong atau bicara, hei air, sehubungan tempatku ini tidak muat, maka aku minta tempatmu ya. Dikasih, diperbolehkan dengan air. Nah setelah dikasih oleh air, tentu banyak makan kan banyak minum. Demikian juga dengan air. Tempatnya sudah diambil sebagian oleh nasi, sehingga dia minta tempatnya nafas. Nafas, saya juga meri dengan nasi, dengan makanan, karena sudah diambil, saya minta juga ya tempatnya. Dengan legowonya si nafas ngasih tempatnya. Banyak makan, banyak minum. Jika dua-duanya ini dilakukan, tentu karena tempatnya nafas ini tinggal sedikit, maka sering ngantuk. Sehingga apa? Banyak makan, banyak minum, tentu banyak tidur. Kalau banyak tidur berarti kita tidak dapat ilmu. Maka dari itu mari kaum muslimin muslimah kita mulai menjaga makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Terlebih karena sumber penyakit ini berada di dalam perut. Sekarang betapa banyak orang yang belum berumur tapi penyakitnya sudah komplikasi. Ini menandakan pola makan, pola minum ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Belum lagi nanti ini makan dan minumnya dari mana asalnya, kehalalannya bagaimana, thayyibahnya bagaimana. Bandingkan dengan para pencari ilmu, yakni di pondok pesantren atau di tempat-tempat asrama, boarding school dan lain sebagainya. Dulu itu begitu banyak para pencari ilmu itu yang makannya apa Pak Syekh namanya itu kerak. Saking gak adanya sayur, saking gak adanya lauk, itu kerak itu masya Allah. Karena apa? Walaupun hanya ngerti kerak enggak? Ini kaum muslimin muslimat itu intip, bukan ngintip tapi ya. Kalau Jawa itu intip. Kalau di Lampung apa namanya? Kerok. Ya gitu ya. Jadi kalau masak itu benar-benar dikeringin, terus nanti dikasih garam, masya Allah. Itu sate itu kalah. Nah ini, jadi inilah bentuk-bentuk tirakatnya para pencari ilmu. Terus selanjutnya kaum muslimin muslimat, nasihat yang kedua
yakni sering-seringlah menikah. Maksudnya adalah bukan hari ini kita menikah terus besok cerai, terus lusa menikah lagi, terus seminggu kemudian cerai menikah lagi, bukan itu. Atau hari ini menikah yang pertama, besok menikah yang kedua, selanjutnya nikah yang ketiga, bukan. Maksudnya adalah jadikan keluarga kita ini seolah-olah, jadikan keluarga kita ini seolah-olah manten baru terus. Kadang kita iri dengan kakek nenek yang puluhan tahun menjalin keluarga ini sampai tua. Akhir-akhir ini begitu banyak pasangan suami istri yang pisah, yang cerai, yang berantakan, itu begitu banyak. Ada apa? Maka dari itu pesan ini, jadikan keluarga kita ini seolah-olah, seolah-olah manten baru. Tentu para mahasiswa yang muda-mudi ini setahun, 2 tahun atau 5 tahun yang akan datang tentu bakal berkeluarga. Jadikan keluarga yang pertama ini yang pertama dan yang terakhir. Tapi perasaannya seolah-olah bulan madu terus. Nah tentu dalam berkeluarga ini banyak ujian-ujian. Dan kita harus waspada dengan ujian-ujian yang bakal datang untuk mengganggu keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita jangan tertipu para mahasiswa dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Tertipu bagaimana? Ada peribahasa yang menyatakan rumput tetangga lebih hijau. Ini jangan diresapi atau jangan dipraktekkan. Ini bahaya. Kalau perlu kita harus punya statement dalam berkeluarga, nyatakan di halayak ramai bahwa keluarga kita lebih hijau daripada keluarga orang lain. Kadang karena mata sumber iri, dengki, hasud itu dari pandangan. La tamuddanna ainaika ila ma mata'na ila akhiri. Ini sumber. Jika kita mengurangi pandangan melihat nikmat orang lain, ya insya Allah. Jika kita mengurangi pandangan melihat cantiknya istri orang lain, melihat tampannya suami orang lain, ya insya Allah keluarga kita bakal selamat. Kita jangan meri dengan kesuksesan keluarga orang lain, jangan iri, jangan dengki dengan kesuksesan orang lain. Karena di ayat yang lain pun Allah menegaskan, "Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Maka muhasabah atau koreksi atau teliti, ingat-ingat karunia-karunia Allah la'allakum tuflihun. Sehingga kalau kita mampu mendeteksi begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Kaum muslimin muslimat, karena pandangan tadi ini kita melihat rumah orang lain mewah, kita jangan husnudzon. Kalau perlu suudzon. Maksudnya bagaimana? Saya boleh menyampaikan ini, tapi untuk pribadi. Suudzon pribadi. Maksudnya bagaimana? Ada rumah mewah atau mobil mewah lewat. Suudzon saja. Oh, jangan-jangan dia ini masih kredit, belum lunas, kan aman. Tapi kalau kita nganggapnya, mobil mewah, duitnya banyak, nanti bakal kemana-mana. Jadi ini solusi-solusi agar supaya kita ini tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan
terakhir kaum muslimin muslimat, pesan orang tuanya tadi, bangunlah rumah sebanyak mungkin. Maksudnya adalah bukan berarti kita punya rumah di Kecamatan Gading, di Kecamatan Pringsewu, atau lebih jauh lagi di Tanggamus, jauh lagi di Liwa, atau di Bandar Lampung, di Bandar Jajan lain sebagainya. Maksudnya adalah silaturahmi. Membangun rumah, kita pergi ke rumah yang satu, ke rumah yang lain, yakni silaturahmi. Jika kita sering-sering silaturahmi, bahasa sekarang itu dengan istilah apa? Relasi, hubungan. Jika kita sering silaturahmi, punya relasi, manfaatnya dua, janji Rasulullah. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyush'al fi atharihi falyasil. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah silaturahmi. Insyaallah jika kita sering silaturahmi, panjang umur pasti. Dengan silaturahmi kita pasti senyum. Dengan senyuman ini, lama kita tidak ketemu, ini menjadikan kita rileks dan fresh. Karena urat-urat yang ada di wajah ini, itu ada sekitar 49 urat itu, kalau cemberut itu menarik. Maka rumusnya adalah orang yang sering marah biasanya cepat tuh. Sebaliknya, jika yang senyum ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari, urat-urat yang ada di wajah ini menjadi meremaja kembali. Maka disitulah panjang umur. Dan yang kedua adalah luasnya rizki. Rizki, mohon maaf, bukanlah yang berbentuk materi, yakni uang. Rizki kita bisa silaturahmi, nanti ada informasi-informasi atau info-info, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Contoh, barokah silaturahmi, kita ngerti pondok pesantren mana untuk putra-putri kita nanti yang cocok. Barokah silaturahmi, kita bakal tahu mau belanja kemana dalam hal perbelanjaan. Dalam hal perdagangan juga barokah silaturahmi. Maka dari itu, kaum muslimin muslimat, sedikit materi dari kajian jiwa ini, mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni 3 nasihat ini. Yang pertama yakni makanlah yang enak-enak, dan yang kedua sering-seringlah menikah. Karena menikah itu apa? An-nikahu miftahul rizki. Nikah ini pembuka pintu rizki. Terus yang terakhir, bangunlah rumah sebanyak mungkin, yakni perbanyak hubungan silaturahmi antar sesama kaum muslim mukmin dan sesama umat manusia. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.